Baik, selamat sore Ibu Santi. Saya ingin mempresentasikan materi dari pertemuan ke-9, yaitu tentang kemampuan berkomunikasi. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, kita tentu harus memahami komunikasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Itu komunikasi merupakan terjemahan kata communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Nah, sedangkan communicate berarti pemberitahuan atau berhubungan secara etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dengan kata dasar communis yang berarti sama. Secara etimologis, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan sesuatu atau dalam kurung pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan satu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain. Namun berkomunikasi bukan hanya dilakukan oleh manusia saja, tentu kita semua tahu, tetapi juga yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya. Semut dan lebah dikenal mampu berkomunikasi dengan baik, bahkan tumbuh-tumbuhan pun sepertinya mampu berkomunikasi. Setelah kita membahas tentang pengertian komunikasi, kita masuk ke halaman yang berikutnya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsurnya. Yang pertama, komunikator atau pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikan. Komunikan itu berarti penerima. Berarti yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya merespon kembali. Yang ketiga, media. Itu dalam konteksnya berarti saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sebagai sarana komunikasi berupa bahasa verbal maupun non-verbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Yang berikut, pesan. Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang kelima, yaitu tanggapan. Tanggapan ini merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Kita masuk ke halaman yang berikutnya. Kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat komunikasi. Berkomunikasi, kita dapat menjalin kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya fungsi informasi, untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, menghindari terjadinya suatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan sebagainya. Yang berikutnya, fungsi sosial untuk keperluan rekreatif
dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Yang keenam, fungsi dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, manfaatnya. Manfaat yang dapat diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif, di antaranya yang pertama, tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Yang kedua, adanya saling kesemifanaan antara komunikator dan komunikasi dalam suatu permasalahan sehingga terhindar dari salah persepsi. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan, komunitas, atau jamaah. Yang keempat, aktivitas di antara sesama umat manusia dapat mewujudkan dengan lebih persuasif dan kedamaian. Oke, halaman yang berikutnya itu pentingnya berkomunikasi. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya dan berbagai cara yang dilakukan, salah satunya adalah dengan berkomunikasi. Dengan perkembangan teknologi sekarang, berkomunikasi banyak ragam dan manusia dimudahkan dengan kemajuan tersebut guna berkomunikasi. Berkomunikasi berbeda dengan berbicara. Sepintas memang tidak ada bedanya, tetapi berkomunikasi jauh lebih memiliki penekanan terhadap apa yang disampaikan. Seorang yang pandai berkomunikasi memiliki banyak kemudahan dalam urusannya. Sebaliknya, seorang yang pandai berbicara bisa mengandung arti ganda. Maksudnya, pandai berbicara untuk keperluan positif, tapi juga bisa negatif. Sedangkan komunikasi lebih memiliki nuansa positif dalam penyampaiannya, sehingga orang yang pandai berkomunikasi lebih mampu mengungkapkan kepada lawan bicara apa maksud dari yang disampaikannya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, sikap dan teknik dalam berkomunikasi secara efektif. Di sini ada 7 sikap. Yang pertama, berorientasi kepada kebenaran, atau yang kedua, tulus. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, kesungguhan. Yang kelima, ketenangan. Yang keenam, percaya diri. Serta yang ketujuh, mau mendengarkan. Yang berikutnya, cara berkomunikasi efektif. Ada 5 prinsip atau cara dalam berkomunikasi yang efektif, dan 5 prinsip atau cara ini dia disingkat dengan REACH. Sesuai dengan singkatannya, komunikasi efektif dimaksudkan agar tersampainya atau terakhirnya pesan atau isi dari komunikasi itu. Kelima prinsip dari REACH yaitu respect, empati, audible, care, dan humble. Oke, kita masuk ke yang berikutnya tentang ada 5 ragam pendengar, yaitu menasihati, mengevaluasi, dan menganalisis, dan menginterpretasi, memperkuat dan mendukung, bertanya dan probing, pengertian, dan repressing. Oke. Ya, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.